Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Yuni Hartati. Saya bertugas di SMA At-Thohiriyah Bodak, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Undikma Mataram. Akan melaksanakan PPL untuk siklus 2. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Nah, jadi sebelum kita mulai belajar, Nifa pimpin doa dulu ya. Sebelum kita mulai belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sudah berdoa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat, cerdas, ceria. Ngecek kehadiran dulu ya. Ada yang udah masuk nggak hari ini? Ada semua. Ada semua? Ya. Ada semua, berarti kita lanjutkan aja ya. Ya. Kemarin di minggu kemarin kita itu udah membahas tentang virus. Ya. Dari pembahasan yang kemarin, virus itu apa sih? Bukan hewan. Iya, jadi kemarin kita bahas tentang ada virus yang menguntungkan dan ada yang contoh virus yang merugikan apa aja? Pertama ada penyakit corona, apa lagi? HIV/AIDS, apa terus? Cacar air. Kalau yang menguntungkan untuk kehidupan kita itu apa? Vaksin. Terus apa lagi? Rekayasa genetik. Ya, itu untuk yang pembelajaran kemarin ya. Sebelumnya Ibu mau mengingatkan keyakinan kelas kita yang udah kita bahas kemarin. Apa aja yang kemarin itu? Kalian harus selalu pertama hadir tepat waktu. Terus yang kedua? Ya, tiket udah bersih ya kelasnya. Terus yang ketiga kalian menggunakan. Ya, yang keempat kalian Iya. Sebelum kita memulai ke materi, kita menyanyikan lagu dulu, lagu wajib dulu ya. Iya. Minta tolong kalian berdiri dulu. Berkibarlah benderaku, lambang suci galah berpergian di seluruh Indonesia, kau tetap pujian bangsa. Siapa berani menurunkan kau serta rakyatmu membela, sang merah putih yang berkibar, berkibarlah selama-lamanya. Iya, jadi kita akan membahas tentang komponen ekosistem dan interaksinya. Jadi dari materi itu kita tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, nanti kalian mengamati video yang ditayangkan, nanti kalian bisa menjelaskan pengertian ekosistem dengan benar. Yang kedua, kalian akan mampu mengidentifikasi makhluk hidup penyusun ekosistem. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun rantai makanan dan jaring-jaring makanan. 4, ada peserta didik mampu menganalisis interaksi makhluk hidup dalam ekosistemnya dengan benar. Yang kelima, peserta didik mampu memisahkan antara komponen abiotik dan biotik. Yang terakhir nanti kalian bisa merancang atau membuat karya yang menunjukkan interaksi antara komponen ekosistem dan aliran energi melalui pembuatan media diorama. Nanti kita buat medianya ya. Sebelumnya Ibu udah kasih link kemarin yang di laptop kalian masing-masing. Itu dikerjakan dulu ya selama 10 menit kurang lebih ya. Nanti di Google Form-nya udah ada di link masing-masing. Sudah ya? Oke, kalau udah kalian tinggal submit, nanti Ibu lihat di laptop ya. Siapa yang jawabannya lebih bagus. Jadi di sini gambar ancaman terhadap lahan. Karena lahan kita sudah lahan persawahan itu sudah semakin sempit.
Jadi ada tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Jadi kalau dilihat di daerah-daerah sini ini sekarang persawahan itu udah sempit dan berkurang karena apa? Karena banyak pembangunan, seperti ada pembangunan perumahan-perumahan ya. Sekarang ibu tanya, apa yang terjadi apabila areal persawahan itu tidak ada? Itu ada data. Kenapa? Misalnya area persawahan itu sudah seperti sekarang ya, udah berkurang. Dengan data yang berbeda, dengan data yang sama tetapi berbeda. Ketika nanti saya ditarik datanya itu, ketika saya mau pindah. Terus bagaimana kondisi selanjutnya ketika tentang ekosistemnya? Iya. Jadi misalnya kalau tadi banyak persawahan itu sudah menjadi perumahan, berarti sandang pangan atau padi itu kan akan semakin berkurang. Kalau dia sudah berkurang, berarti berasnya akan mahal ya. Terus juga di sana komponen-komponen ekosistem, contohnya di persawahan ada komponen abiotik dan biotiknya juga akan terganggu ya. Komponen. Ya, ini ada materi tentang ekosistem. Yang pertama, pengertian dan komponen penyusun dari ekosistem. Yang pertama kita bahas pengertian dari ekosistem dulu. Ekologi. Nah, cabang ilmu biologi ini dia mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Disebutnya adalah ekologi. Berasal dari bahasa Yunani yaitu eikos dan logos. Eikos itu artinya rumah. Ya, logos artinya ilmu. Yang menemukan ilmu ini namanya adalah Ernest Haeckel ya. Di dalam ekosistem itu ada yang pertama ada individu. Apa itu individu? Coba satu Nadia, apa itu individu? Organisme tunggal. Contohnya, ini ada seekor tikus, sebatang pohon, dan ya. Yang kedua ada jadi populasi itu adalah sekumpulan. Misalnya banyak kerumunan ikan, itu namanya populasi. Ya. Antara makhluk hidup. Nah, kalau ekosistem itu adalah coba satu Alsya. Sebuah. Ya, jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik. Ya. Ekosistem itu ada dua komponennya. Yang tadi yang udah Ibu bahas ada komponen biotik. Coba komponen biotik itu yang mana? Adalah makhluk komponen hidup. Kalau yang abiotik benda mati. Contohnya untuk yang biotik apa? Hewan, tumbuhan, apalagi manusia. Banyak yang hidup ya, contohnya. Ada juga, nanti ini dilihat. Iya, jadi dikelompokkan menjadi 3, ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai ya. Konsumen disebutnya heterotrof ya. Jadi konsumen itu ada 3, ada herbivora. Ya, kalau herbivora itu apa Nadia? Terus Desira, kalau karnivora? Zahida, kalau yang omnivora? Kalau omnivora ini contohnya siapa? Contohnya ya, dia pemakan segala. Berdasarkan urutan dari 2 kelompok. Ya, kalau pengurai ini adalah yang bisa menguraikan benda-benda mati. Ya, yang dari udah tadi kalian lihat yang ini, ada yang mau ditanyakan? Kalian rumuskan masalah dari lihat video ini. Emi? Ya, bagaimana kalau ekosistem di rantai makanan di persawahan itu terganggu?
Desira? Apa akibatnya ditimbulkan dan sawah berproduksi menjadi pemukiman? Ya, jadi apa akibatnya kalau persawahan itu sudah berubah menjadi pemukiman? Ada lagi? Nadia? Apa dampaknya apabila lahan pertanian semakin berkurang terhadap produksi pangan? Ya, jadi apa dampaknya dari persawahan yang sudah berkurang dengan produksi pangan? Dari rumus-rumus kalian nanti, adakah kalian bisa menjawab dengan dulu? Zaidah? Ya, jadi kalau di ekosistem itu, ekosistem sawahnya terganggu atau kurang, nanti ada di situ, tadi dia bilang ada hama yang bisa ganggu produksi panen. Terus yang pertanyaan kedua tadi siapa? Desira bertanya tentang akibat yang ditimbulkan Jika sawah berfungsi, ya. Ada yang bilang dulu namanya? Ya. Dampak dari fungsi terkait dari pemukiman yaitu produktivitas pangan akan berkurang apabila lahan pertanian yang menjadi lagi sempit dua kali ini meningkatkan produksi. Ya, jadi pertanyaan juga semakin sempit ya. Itu jawabannya dari Desira. Yang ketiga tadi siapa yang bertanya tadi? Ya, Nadia bertanya. Ada yang jawab? dalam pertanyaan dari Anda, akibat lahan pertanian yang semakin sempit, maka hasil produksi juga akan terganggu. Produktivitas pangan nasional juga akan sulit tercapai, dan juga penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga menurunkan pangan tidak meningkat. Pangan pertanian juga semakin meningkat. Iya, jadi nanti kalau lahan pertanian atau persawahan kita sudah berkurang, pangannya juga akan semakin sedikit, lahan juga akan semakin sempit. Ya, ekosistemnya yang di dalam persawahan itu juga akan terganggu. Ya, itu yang selanjutnya kita kan akan membuat sebuah media ya, media pembelajaran, namanya adalah media diorama ya. Ibu udah dibagikan kan kelompoknya yang mulai dari minggu kemarin sudah menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok dibagi menjadi 3 kelompok, kalian 5 orang. Coba berkumpul dulu sama kelompok masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nanti di situ tinggal kalian tulis nama kelompoknya. Udah? Selanjutnya kalian bisa lihat dibaca dulu LKPD-nya. Yang kelompok 1, siapa tadi kelompok 1? Ini ya. Niva kelompoknya akan mencari tentang diorama ekosistem sawah ya. Ekosistem sawah, rantai makanannya ekosistem sawah. Kelompoknya Nadia cari ekosistem hutan. Yang ketiga ya, Desira ekosistem laut ya. Kalian cari dulu di laptopnya masing-masing bagaimana, apa referensinya. Kalian sudah menemukan apa yang akan kalian buat? Udah fix ya rencananya? Ya, kalau yang ekosistem sawah udah fix? Udah? Ekosistem hutan? Ini yang terakhir laut? Udah ya. Jadi kalian sudah merancang bagaimana kalian akan membuat diorama rantai makanan pada ekosistem.
Jadi nanti di ekosistem di rantai makanannya itu kalian buatkan mana yang menjadi produsen, konsumen ya. Nanti dibuatkan di situ. Sekarang kalian udah bawa alat dan bahannya? Sudah. Coba Ibu lihat dulu ya. Udah full ini bawa. Oke. Jadi kemarin kita baginya 3 kelompok ya? Iya. 3 kelompok. Berarti sekarang tiga-tiganya sudah membawa alat dan bahan. Jadi nanti ini tujuan pembelajaran kita, kalian bisa merancang atau membuat media pembelajaran diorama. Jadi berbeda-beda ya, nanti kelompok 1 sampai kelompok 3 dioramanya berbeda. Ada yang sawah, ada yang laut, dan jadi dari dari diorama nanti kalian bisa mengetahui mana yang komponen abiotik, mana yang biotiknya, sama ada kita membuat perantai. Ibu minta berdiri bersama, berkumpul sama kelompoknya masing-masing ya. Ayo silakan. Kita ini nanti ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok Hama ingin mempresentasikan hasil pembuatan media diorama ekosistem sawah. Rantai makanan adalah peristiwa makanan yang dimakan antar makhluk hidup dan urutannya. Di sini yang bertindak sebagai produsen adalah rumput. Dilanjutkan. Rumput akan dimakan oleh belalang yang bertindak sebagai konsumen 1. Belalang akan dimakan oleh kodok yang bertindak sebagai konsumen 2. Belalang akan dimakan oleh kodok yang bertindak sebagai konsumen 2. Selanjutnya setelah belalang ada? Kodok akan dimakan oleh ular yang bertindak sebagai konsumen 3. Ya, berarti ularnya konsumen 3. Setelah dari konsumen 3, dilanjutkan. Ular akan dimakan oleh elang yang bertindak sebagai konsumen 4. Ya, elang menjadi konsumen 4. Lanjut. Kemudian pengurai jamur akan diserap oleh tanah yang akan tumbuh tanaman rumput yang baru. Ya, coba dikasih lihat teman-temannya dulu. Ini adalah
rantai makanan ekosistem sawah. Jadi di situ sudah ada apa aja komponen abiotik dan biotiknya? Komponen biotiknya adalah ada hewan seperti belalang, Ya. kodok, sama ular sama elang. Ya, ada itu komponen yang makhluk hidup ya. Itu yang abiotik yang biotiknya. Terus komponen abiotiknya? Komponen abiotiknya ada seperti batu, matahari, angin, sama hama. Ada air di situ juga ya. Ada. Ya, sip. Ya. Silakan untuk kelompok lain ada yang mau ditanyakan dari kelompok hama. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, lanjut. Nama saya Bianca dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Diperhatikan kelompok hama, semuanya bertanya ya. Apa saja yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem sawah? Ya, apa saja yang mempengaruhi keseimbangan dari ekosistem sawah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Keseimbangan ekosistem sawah dipengaruhi oleh interaksi antara komponen ekosistem di dalam sawah itu sendiri, seperti komponen abiotik dan biotik yang ada di lingkungan sawah. Komponen abiotik yang ada di sawah antara lain cahaya, matahari, tanah, bebatuan, udara, dan air. Ya, jadi itu untuk jawabannya dari kelompok hama. Apakah diterima kelompok hutan tropis ya? Kami dari kelompok hutan tropis akan mempresentasikan hasil pembuatan diorama rantai makanan ekosistem hutan. Ekosistem merupakan hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di bumi ada banyak jenis ekosistem yang bisa ditemukan, tapi kali ini kita akan berkenalan dengan ekosistem hutan yang termasuk ekosistem darat. Ya. Yang pertama yakni rumputnya sebagai produsen, kemudian ada kelinci sebagai konsumen 1, kemudian ada serigala sebagai konsumen 2, dan yang ketiga ada harimau menjadi konsumen 3 dan Harimau menjadi pengurai. Iya, ada jamur sebagai pengurai. Adapun untuk komponen biotik ialah seperti makhluk hidup, yakni ada rumput, ada kelinci, kemudian ada harimau, gajah, dan jamur. Dan untuk komponen abiotik yang tidak hidup, yakni ada sinar matahari, ada bebatuan, kemudian ada anginnya, ada air, terus ada angin dan ada air. ya. Ya, itu presentasi dari kelompok hutan tropis ya. Jadi sudah ada komponen abiotik dan ada komponen biotiknya. Ada yang mau bertanya untuk kelompok hutan tropis? Ya, kelompok jellyfish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon suaranya lebih besar ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa yang terjadi jika hutan di Indonesia rusak? Apa yang terjadi jika hutan kita itu rusak? Rusaknya ekosistem darat dan laut mengakibatkan kehilangan beberapa spesies, menurunkan kualitas hidup karena kerusakan hutan. Terutama kebakaran hutan akan menyebabkan asap menemui daerah sekitar dan kadar oksigen yang dapat dihasilkan akan sangat turun drastis. Iya. Terus ada tanggapan lagi di kelompok lain? Udah ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jellyfish ingin mempresentasikan hasil pembuatan kejadian pembelajaran diorama rantai makanan ekosistem laut. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Destira Latisha, saya Dia Maulida, saya Sasabila Salim, saya Vera Sukitra, saya Zaida Mansur. Dan kami akan menjelaskan tentang rantai makanan. Rantai makanan ekosistem? Ya. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan yang urutan tertentu antar makhluk hidup yang terdiri dari produsen, konsumen 31, konsumen 32, konsumen 33, dan pengurai. Rantai makanan memiliki fungsi dalam membentuk suatu ekosistem ditemukan seperti matahari ini. Matahari ini sebagai komponen abiotik. Yang pertama ada fitoplankton sebagai produsen, kemudian ada zooplankton sebagai konsumen tingkat 1, ada udang sebagai konsumen tingkat 2, kemudian ada ikan tuna sebagai konsumen tingkat 3, ada anjing laut sebagai konsumen tingkat 4, dan ada bintang laut sebagai pengurai. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, kemudian zooplankton dimakan oleh udang dimakan oleh ikan tuna dimakan oleh anjing laut, dan
Ya, anjing laut ketika dia mati akan diuraikan oleh bintang laut. Ya. Sebelumnya ada yang bertanya? Ya, silakan. Mana yang mau bertanya untuk kelompok jellyfish? Ayo kelompok hama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok hama yang bertanya kepada kelompok jellyfish. Mengapa ekosistem laut memiliki paparan cahaya matahari yang lebih sedikit? Ya, ayo dijawab pertanyaan dari kelompok hama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok pertama. Ekosistem dapat mendapatkan terpaan cahaya matahari yang banyak, sedangkan ekosistem laut cahaya matahari terbatas atau lebih sedikit. Bisa terima dari kami? Bisa. Sekian, hanya ini yang kami dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok jellyfish. Silakan duduk kembali ya. Pembuatan media diorama yang sudah kita lakukan, kita bisa menarik kesimpulan. Apa aja yang menjadi kesimpulan kita? Yang pertama, ekosistem itu adalah coba satu orang. Ekosistem itu adalah satu orang. Ayo, ya, di dalam ekosistem itu ada komponen biotik dan ada abiotik. Kalau yang biotik itu berarti ya komponen yang berisi makhluk hidup. Di situ ada tanaman, ada rumput, ya ada hewan, ada makhluk hidup ya. Sedangkan kalau yang abiotik, benda mati contohnya. Iya, jadi di dalam komponen yang tadi itu yang sudah kalian buat itu ada komponen ekosistem sawah, laut dan hutan. Jadi di situ terdapat namanya rantai. Apa itu rantai makanan, Desira? Menjalankan makan dan dimakan. Ya, jadi proses makan dan dimakan di suatu ekosistem. Gitu. Jadi pelajaran kali ini sudah kita simpulkan bahwa di dalam ekosistem itu terdapat rantai makanan. Kemarin juga sudah kita bahas tentang jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan itu kan cuma satu jalur, berarti di pengurai ya. Kalau jaring-jaring makanan, dia bercabang. Misalnya dalam satu ekosistem itu dia terdiri dari beberapa rantai. Jadi proses makan dan dimakan itu dia banyak ya. Kalau rantai itu cuma satu jalur, kalau jaring-jaring makanan cabang. Di sana juga terdapat komponen abiotik maupun biotik. Oke. Selanjutnya sekarang Ibu kasih kalian post test yang sudah Ibu bagikan di laptop masing-masing, coba dibuka. Terus selanjutnya untuk minggu depan kita akan masuk ke bioteknologi. Jadi inovasi bioteknologi. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, minta tolong satu orang untuk pimpin kita berdoa. Ya. Ayo Nipa, minta tolong untuk dipimpin untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang ini, marilah kita tutup dengan baca paparan majelis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi